Selamat bertemu kembali di channel saya, Syihotang Harun Official. Di sini saya akan membahas mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia bagian 1, ya, yaitu tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, uraian tugas dan wewenang kepolisian serta daerah hukum kepolisian. Namun sebelumnya, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Dasar hukum pengaturan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Peraturan Kepolisian atau Perpol Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan dan perubahan tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian atau Perpol Nomor 11 Tahun 2021. Baiklah, saya awali dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mengemban salah satu tugas pemerintahan negara di bidang fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dalam negeri, ya, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan membina ketentraman masyarakat. Nah, itulah dia pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepolisian Khusus atau Polsus yang melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian khusus, ya, atau Polsus. B. Penyidik pegawai negeri sipil, ya, yang melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyidik pegawai negeri sipil, ya. C. Pengamanan Sokarsa, ya. Ini yang melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pengamanan swakarsa, ya. Berikut saya jelaskan, ya, mengenai ketentuan-ketentuan yang prinsipil, yang pokok, ya, mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan itu adalah: 1. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan, ya. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum, ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian yang masing-masing pimpinan bertanggung jawab secara hierarki, ya. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kapolri, ya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Kapolri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, ya. 5. Kapolri menetapkan, penyelenggarakan, maksud kami
Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis, ya, kebijakan teknis kepolisian negara Republik Indonesia. 6. Kapolri memimpin kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi A. Penyelenggaraan kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. B. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepolisian negara Republik Indonesia. Ya. 8. Calon Kapolri adalah perwira tinggi kepolisian negara Republik Indonesia yang masih aktif. Ya. Dan calon Kapolri ini harus memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. 9. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI. Ya. Tata caranya adalah sebagai berikut. Ya. Presiden mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri kepada DPR RI disertai dengan alasan pengusulannya. Ya. Kemudian DPR RI harus memberikan persetujuan atau penolakan mengenai usul Presiden yang dibatasi dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan dari Presiden diterima oleh DPR RI. Ya. Dengan konsekuensi, apabila DPR RI tidak memberikan jawaban dalam waktu 20 hari tersebut, ya, maka calon Kapolri yang diusulkan tadi oleh Presiden dianggap telah disetujui oleh DPR RI. Ya. Dianggap, ya. Presiden dalam keadaan mendesak, ya, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas atau PLT Kapolri untuk mengisi jabatan Kapolri yang diberhentikan sementara itu. Ya. Selanjutnya dimintakan kemudian persetujuan dari DPR RI. 10. Presiden dibantu oleh Kompolnas dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian RI serta memberi pertimbangan di dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Ya. 11. Kapolri melalui keputusannya mengangkat dan memberhentikan jabatan fungsional penyidik dan penyidik pembantu. Ya. 12. Sumber daya manusia dalam kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri, ya. Pegawai negeri ini terdiri dari A. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan pegawai negeri sipil. 13. Hak dan pembatasan bagi kepolisian negara RI, ya, dan anggota kepolisian negara RI di luar kegiatan kepolisian, ya, yaitu A. Kepolisian negara RI harus bersikap netral di dalam kehidupan politik, ya, dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ya, ini penting. Kalau polisi tidak netral berbahaya bagi negara, ya. B. Anggota kepolisian RI tidak dapat menggunakan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. C. Anggota kepolisian RI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri, ya, atau pensiun dari dinas kepolisian negara RI. D. Anggota kepolisian RI tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Nah, ini perubahannya, ya. Dulu ketika Polri masuk ABRI, ya, merupakan angkatan kepolisian atau bergabung dengan ABRI, maka tunduk kepada peradilan militer, ya. Tetapi sekarang ABRI sudah tidak ada, ya. Yang ada TNI dan
kepolisian ya. 14. Sikap dan perilaku pejabat kepolisian negara RI terikat pada kode etik profesi kepolisian ya. Dan penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. 15. Kepolisian Negara RI dalam tugas kepolisian dapat melakukan hubungan bantuan kepada pihak lain. Hubungan bantuan ini adalah sebagai berikut ya. A. Kepolisian dalam melaksanakan tugas keamanan dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI ya, sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengaturnya ya. B. Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam keadaan darurat militer ya, dan keadaan perang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ya. C. Kepolisian Negara RI membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. 16. Kepolisian Negara RI dapat melakukan kerjasama kepada pihak lain yang didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki ya. Hubungan kerjasama ini adalah meliputi A. Bekerja sama adalah di dalam negeri, terutama kepada unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat ya, dengan mengembangkan asas partisipasi dan solidaritas ya. B. Bekerja sama di luar negeri, terutama kepada badan-badan kepolisian dan penegakan hukum lain ya, melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan, baik dalam rangka tugas operasional maupun kerjasama teknik, pendidikan dan pelatihan ya. Sekarang apa ya yang menjadi tugas pokok atau tupoksi kepolisian negara Republik Indonesia? Tugas pokok atau tupoksinya adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ya. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ya. Kemudian uraian tugas kepolisian negara Republik Indonesia terdiri dari 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah ya, sesuai kebutuhan ya. 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan ya. 3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ya. 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan ya terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik,
dan psikologi kepolisian. Ya. 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, ya, termasuk untuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya. 10. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. Ya. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa yang menjadi wewenang kepolisian negara Republik Indonesia? Wewenang kepolisian negara Republik Indonesia ini berdasarkan tugas pokok kepolisian tadi, ya, mempunyai wewenang antara lain, 1, memberi laporan dan atau pengaduan, ya, maksud kami menerima laporan dan atau pengaduan, ya. 2, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, ya. 3, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, ya. 4, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 5, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Ya. 6, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Ya. 7, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 8, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 9, mencari keterangan dan alat bukti. Ya. 10, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional. 11, mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. 12, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang, pelaksanaan putusan pengadilan, ya, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat. Ya. 13, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 14, melakukan tindakan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lain. Ini terdiri dari antara lain, ya, A, memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, ya. B, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Ya. C, memberikan surat izin mengemudi atau SIM kendaraan bermotor. D, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. Ya. E, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Ya. F, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Ya. G, memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. A, melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Ya. I, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, ya, dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. J, mewakili pemerintah RI
dalam organisasi kepolisian internasional. Ya. K. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Ya. 15. Melakukan tindakan dalam proses pidana yang terdiri dari A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ya. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau TKP untuk kepentingan penyidikan. Ya. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Ya. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Ya. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Ya. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Ya. H. Mengadakan penghentian penyidikan. Ya. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Ya. K. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil atau PNS, serta menerima hasil penyidikan dari penyidik pegawai negeri sipil atau PNS untuk diserahkan kepada penuntut umum. Ya. L. Mengadakan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan yang lain menurut hukum, ya, yang bertanggung jawab dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ya. Bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang lain menurut hukum tersebut tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Ya. Bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang lain menurut hukum tersebut harus selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Ya. Kemudian bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang lain menurut hukum tersebut harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang lain menurut hukum tersebut harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang layak dalam keadaan yang memaksa. Ya. Kemudian bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang lain menurut hukum tersebut harus menghormati hak asasi manusia. Ya. 16. Melakukan tindakan sesuai tugas pokok dan wewenang kepolisian negara Republik Indonesia menurut penilaian sendiri, ya, dalam rangka kepentingan umum dan dalam keadaan yang sangat perlu, dengan memperhatikan peraturan perundangan dan kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Ya. Sekarang mengenai syarat pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian RI. Ya. Mengenai ini ada pembatasannya, ada syarat-syaratnya. Ya. Ditentukan bahwa pejabat kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut. Ya. 1. Harus berdasarkan norma hukum. Ya. 2. Harus mengindahkan norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Ya. Nah, kalau ada polisi yang tidak sopan, ya tegur aja, diingatkan. Ya. 3. Harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4.
harus mengutamakan tindakan pencegahan, ya. Mengenai daerah hukum sekarang, ya. Daerah hukum kepolisian. Daerah hukum kepolisian adalah wilayah jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian daerah kepolisian dapat dilakukan berdasarkan 3 tolak ukur, ya, yaitu A. Berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi peran kepolisian. B. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah, ya. C. Berdasarkan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, ya. Pembagian daerah hukum kepolisian saat ini adalah terdiri dari A. Markas besar atau Mabes untuk wilayah negara Republik Indonesia, ya. Ini dikenal dengan Mabes Polri, ya, dengan penanggung jawab Kapolri, ya. B. Daerah hukum kepolisian untuk wilayah daerah provinsi. Ini dikenal dengan nama Polda atau kepolisian daerah, yang penanggung jawabnya adalah Kapolda, ya. Mengenai Polda ini, saat ini ada klasifikasinya. Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polda yang terdiri dari Polda tipe A khusus, ya, kemudian Polda tipe A, dan Polda tipe B, ya. Tiga atau C, ya, daerah hukum kepolisian untuk wilayah daerah kabupaten kota yang dikenal dengan Polres atau kepolisian resort dengan penanggung jawab Kapolres, ya. Menyangkut Kapolres ini, klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polres terdiri dari A. Polres tipe A, yakni kepolisian resort kota besar yang disebut Poltabes, yang berkedudukan di ibu kota provinsi, ya, dengan jumlah penduduk paling sedikit 1 juta jiwa, ya. B. Polres tipe B, yakni kepolisian resort metropolitan, ya, atau yang disebut dengan Polres Metro, ya. C. Polres tipe C, yakni kepolisian resort kota atau Polresta, ya. D. Polres tipe D, yakni kepolisian resort yang dikenal dengan nama Polres saja, ya. 4 atau D. Daerah hukum kepolisian untuk wilayah kecamatan, ya, yang dikenal dengan Polsek atau kepolisian sektor dengan penanggung jawab Kapolsek atau kepala kepolisian sektor, ya. Mengenai Polsek ini, klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polsek ini terdiri dari A. Polsek tipe A, yakni kepolisian sektor metropolitan yang dikenal dengan Polsek Metro, ya. B. Polsek tipe B, yakni kepolisian sektor urbanisasi atau Polsek urban, ya. C. Polsek tipe C, ya, yakni kepolisian sektor rural atau Polsek rural, ya. D. Polsek tipe D, yakni kepolisian sektor prarural, ya, atau Polsek prarural. 5 atau E. Daerah hukum kepolisian tertentu yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi, dan peran kepolisian dapat dibentuk antara lain A. Pol subsektor atau kepolisian subsektor, ya, pada kesatuan kewilayahan kepolisian sektor atau Polsek.
B. Polres atau Polsek dan Polsubsektor untuk kawasan tertentu yang terdiri dari Polres, Polsek, dan Polsubsektor untuk kawasan perhubungan. Kemudian Polres, Polsek, dan Polsubsektor untuk kawasan perindustrian. Kemudian Polres, Polsek, dan Polsubsektor untuk kawasan perumahan. Kemudian Polres, Polsek, dan Polsubsektor untuk kawasan perkantoran, ya. Kemudian Polres, Polsek, dan Polsubsektor untuk kawasan perdagangan. Terakhir Polres, Polsek, dan Polsubsektor untuk kawasan pariwisata, ya. 6 atau F, daerah hukum kepolisian untuk kawasan diplomatik Indonesia. Dalam hal ini Kedutaan Besar Indonesia yang berada di luar negeri, ya. 7 atau G, daerah hukum kepolisian untuk kapal laut dan pesawat udara berbendera Indonesia yang berada di luar negeri. Sebagai catatan, pembagian daerah hukum kepolisian tidak membatasi setiap pejabat kepolisian RI di dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Jadi kepolisian di suatu kecamatan misalnya sedang berada di kota lain, ya, dia berwenang kalau dia menemukan tertangkap tangan, ya, suatu kejahatan misalnya. Kemudian daerah hukum kepolisian yang sudah ada sebelumnya, ya, masih tetap berlaku sampai dengan diadakan perubahan. Ini yang ada sebelumnya itu adalah kepolisian wilayah atau Polwil, kemudian kepolisian wilayah kota besar atau Polwil Tabes, kemudian kepolisian resort kota atau Polresta, ya. Yang tidak termasuk daerah hukum kepolisian adalah meliputi antara lain A. Kawasan diplomatik asing di Indonesia, B. Kantor perwakilan badan internasional di Indonesia, D. Kapal laut dan pesawat udara berbendera asing di Indonesia, dan E. Tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlen@gmail.com, ya. Yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.